Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Iwan ALC. Tapi kali ini beda ya. Kali ini kita bakal review karena udah di unboxing. Jadi kita review aja. Kamera Vimy Palm 2 atau Palm 2 gimbal kamera kayak gini ya. Seperti ini kardusnya, dan ini kalau untuk motovlog sih mungkin terlalu tinggi ya kameranya ya, jadi lebih tepatnya bisa kita pakai untuk daily vlog. Dia lebih untuk jalan-jalan atau vlog-vlog indoor gitu ya, karena bentuknya yang terlalu tinggi. Kalau dipasang di helm mungkin nanti seperti ada antenanya gitu ya. Jadi seperti apa sih keunggulan dari Palm 2 ya? Palm itu adalah telapak tangan. Di bagian samping kardus ada spesifikasinya. Nah, ini Palm Zest, seperti yang barusan saya bilang, telapak tangan. Lalu ada wet valve 128 derajat, jadi dia bisa wet sampai 128, cukup ini ya. 3 axis stabilization atau 3 axis gimbal, jadi dia punya 3 buah gimbal. 4K 30p maksimum ya di sini nih, atau 4K 30 100 Mbps, di sini tulisannya kecil. Lalu ada FD, ini adalah face detection, jadi itu nanti bukan teknologi yang baru ya. Face detection itu kayaknya udah banyak di kamera-kamera ponsel juga bisa. Built-in wifi untuk pindah-pindah data, HEVC, format kameranya, dan story. Lalu di sini masih sama aja. Ini wujud kameranya. Kita cek di bagian belakang. Dalam kardus ini ada gimbal kamera, lalu carrying case seperti ini di belakang ini. USB kabel Type C, udah USB-C, dan user manual. Dan karena kita udah pakai, jadi nggak usah dibuka deh, ini nanti ribet ya. Lalu ada spesifikasi seperti ini. Baterainya 2600 mAh. Untuk ukuran kecil udah cukup banget ya. Dan diklaim bisa sampai 5 jam. Oke, kita lanjut ke unitnya. Ini adalah unitnya. Seperti yang di catatan tadi, carrying case seperti ini. Dan ini karena udah bukan unboxing, jadi saya udah pernah pakai, saya tambahin lanyard sendiri ya. Jadi untuk kualitas case nya cukup oke sih ya. Keset seperti ini. Lalu kita buka bagian dalamnya. Nah, ini dia si Palm 2 secara fisik seperti ini. Di sini ada satu buah tombol, dia ditahan lama untuk on off. Ketika on, dia bisa untuk melakukan shutter atau buat mulai merekam video, mengambil foto, dan lain-lain. Dari samping sini dia pakai bahan karet sama seperti
atas ini ada resolusi ya untuk setting kameranya. Output ada mulai dari 4K per 30 sampai paling bawah, paling rendah adalah 1080p per 24. Ada 1080. Oke ya, banyak. Meskipun layarnya kecil, yang saya suka dari Vimy ini dia cukup responsif ya, beda sama GoPro. Saya 3 kali punya GoPro dan lebih, mulai dari 2018 GoPro 2018, GoPro Hero 5, lalu GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 8 Black yang saya pakai record sekarang ini. Dia layar sentuhnya kurang begitu responsif sih, kadang harus sedikit ditekan atau, tapi di Vimy ini saya dapat ya enak ya. Nah, di sini selain di output video, di bawahnya ada menu HDR. Kita bisa on offin HDR, lalu ada peak quality, super fine atau fine. Itu kita pilih super fine. Lalu color ada natural, V-Log dan break, beda-beda ya untuk pewarnaannya, dan nanti bisa dicoba satu-satu kalau kalian ingin beli. Lalu di bawahnya ada lagi mikrofon, dia ada setting high dan low, lalu mute berarti tidak ada suara sama sekali. Kita setting ke high. Lalu ada denoise, berarti dia bisa menyaring suara-suara dari luar ya, jadi lebih untuk memperjelas suara kayak gitulah. Oke. Lalu untuk menu berikutnya bisa kita cek dengan scroll ke bawah. Kita geser ke kiri dulu. Nah, di sini adalah WiFi mulai dari 5,8, 2,4, lalu bisa dimatikan. Ini adalah kunci. Ini tampilan. Jika seperti ini berarti dia akan menjadi 1,1 nih, seperti ini. 1:1, sorry bukan 1,1. Lalu kalau seperti ini dia akan jadi 16:9. Berikutnya ada mode gimbal FPV. FPV berarti dia bisa gerak kemana aja ya. Nah, kayak gini. Cuma untuk pergerakannya dia bisa lebih smooth karena diatur oleh gimbalnya. Nah, lalu di mode gimbal berikutnya ada untuk merubah, kita tinggal klik aja ya. Pitch lock. Pitch lock itu dia mempertahankan ketinggian ya. Kita setting dulu lensanya ke atas ini, oke. Kalau kita goyang seperti ini ataupun kita seperti ini, nah dia tetap aja lensanya, dia nggak akan berubah, dia nggak akan naik turun. Bisa kelihatan ya, atau seperti ini. Ini mode gimbal pitch lock, berarti dia nggak akan naik turun. Nah, dan untuk pitch lock ini kalau untuk saya pribadi saya pakai kalau untuk jalan kaki ya, karena kalau jalan kaki biasanya naik turun ya kamera, tapi dengan pitch lock dia lebih aman. Lalu di berikutnya ada gimbal lock, jadi dia ngunci gimbalnya. Saya akan setting di sini, saya akan matikan dulu, lalu kita akan nyalakan dari sisi sebelah sini. Oke, kita naikkan lensanya. Nah, seperti ini. Kalau gimbal lock dia lebih ekstrim ya, jadi meskipun kita goyang-goyang seperti ini, nah kelihatan lensa nggak akan berubah posisinya, mau naik turun atau untuk horizontal dia enggak ya. Oh, horizontal bisa horizontal, naik turun dia muter-muter kayak gini, lensa tetap pada tempatnya. Oke, kita coba di sini.
Jadi benar-benar stabil, nggak akan goyang-goyang atau gimana. Lalu untuk yang berikutnya, di mode gimbal ada follow. Follow ini menggunakan face detection tadi ya. Jadi dia akan menangkap, tapi secara random. Setiap dia lihat muka orang terdeteksi, dia akan ngikutin. Dia mau jalan kemana aja dia ikutin. Jadi untuk follow ini bisa seperti misalnya kalau kita lagi vlog sendirian gitu ya, dan kita mau record, jadi kita setting di follow, kita pasang di tripod, kita jalan-jalan. Nah seperti itu. Untuk menu berikutnya, nah ini untuk ini ya, pandangan ultra wide itu seperti ini, kelihatan nggak? Nah, seperti ini ultra wide. Lalu yang saya nggak suka dari Vimy ini, kalau kita udah nyoba kita harus masuk lagi ngulangin, ada narrow ini lebih seperti nggak ada efek fish eye nya gitu ya. Jadi dia benar-benar real kalau kita lagi ngambil objek atau apa gitu, seperti kamera biasa. Jadi nggak ada wet-wetnya sama sekali dia. Berikutnya super scope seperti yang tadi, dia paling luas pandangannya, bisa kanan kirinya. Lalu ada efek seperti mata ikannya, wet ya. Oke, lalu berikutnya ada pengaturan kamera. Kita bisa pilih format foto dari JPG atau J+D. Saya nggak ngerti J+D itu apa. Kita bisa setting ke JPG aja. Mode metering ini untuk kamera ya, bukan untuk video. Lalu video output NTSC atau PAL. Oke, lalu video codec ada H264. H264. Nah, kalau kesenggol kita harus ngulang lagi dari depan. Atau HEVC. Oke, lalu ada LDC. Saya kurang tahu LDC ini fungsinya apa. Kayak gini, nggak ngerti ya. Setelah pengaturan kamera ada pengaturan gimbal. Jadi kita bisa setting gimbalnya. Untuk joystick juga kita ada speednya, mulai dari 1 paling lambat sampai 10 ya. Setelah joystick ada follow speed. Jadi untuk yang mode follow, yang kamera mode follow tadi, itu ada speednya juga buat ngikutinnya. Kalibrasi gimbal, kalibrasi joystick, penyesuaian horizontal. Jadi buat kemiringannya ya disesuaikan. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi yang belum tadi, pengaturan sistem. Di sini ada matikan off, nggak tahu maksudnya matikan apa ya. Coba kita klik. Oh, 5 menit 10 menit layar ya, seperti screen saver atau apa ya namanya, screen time gitu ya. Lalu kunci layar, on off, boot video, dan beep suara. Beep, oke. Berikutnya udah sampai sini yang untuk menu sebelah. Scroll ke bawah, untuk yang kita klik di resolusi berarti kita bisa pemilihan seperti tadi di output. Lalu untuk merubah fungsi joystick dari gimbal ke seperti ini kan, dia gerak-gerakannya kelihatan nggak atau gini. Nah kayak gini kan. Jadi kita tinggal klik di bagian yang sebelah baterai ini, kita klik aja sekali. Nah dia muncul seperti itu satu kali. Sekarang dia fungsinya berubah jadi zoom. Seperti itu ya, kelihatan ya. Oke.
Jadi untuk fungsi joystick sendiri ada dua. Yang pertama untuk merubah posisi gimbal, yang kedua untuk zoom. Lalu di bagian ini ada SD card, dia mendeteksi berapa giga yang tersisa. Kita tinggal klik di sini. Nah, ada total tersedia segini, totalnya segini. Geser kiri ini sama seperti yang menu tadi. Geser kanan info perangkat. Oke, bahasa kita setting ada bahasa Cina. Indonesian, nggak tahu banyak bahasa kanji ini bedanya apa ya. Inggris, Indonesia, dan banyak Cinanya. Oke, seperti ini. Geser lagi, reset perangkat, jadi dia akan mulai pengaturan pabrik ya, seperti itu ya kurang lebih. Dan di tombol yang bawah ini, kalau kita mau setting manual, shutter speed, ada ISO, dan with balance WB. Jadi seperti itu tadi. Hampir kelupaan. Jadi di atas logo ini, di atas layar ada tombol kamera itu muter, itu untuk selfie. Untuk ngaktifin kita cukup pencet tombol itu 2 kali. Jadi gini, ketuk aja. Nah, dia akan muter seperti ini. Dia akan berputar. Untuk balikin juga tinggal ketuk 2 kali. Ini tadi gimbal kamera dari Vimy, enak di tangan, touchscreen cukup responsif, dan baterai yang tahan lama, itu yang paling utama ya. Jadi kita kalau mau ngevlog untuk sekali jalan, dia jauh lebih baik daripada GoPro, dimana GoPro cuma mampu ngerekam sekitar 1 jam per baterai, sedangkan dia mampu 5 jam. Untuk charger juga dia langsung, kita nggak perlu beli aksesoris tambahan untuk cas dan lain-lain. Dan juga di Vimy ini ada aplikasi pendukungnya. Kita aktifkan WiFi. Nah, download di Play Store Vimy Play seperti ini. Lalu di sini kita bisa pilih kita pakai Vimy apa. Palm 1 yang kayak gini, dia kotak banget seperti DJI Osmo. Lalu ada Palm 2. Lalu kita tinggal masuk. Kita diarahkan untuk connect. Di sini ada default password bla 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 bla, jadi kita harus masukin ini passwordnya. Kita tinggal connect aja. Kita diarahkan ke halaman WiFi kita tinggal masuk. Oke. Dah. Kita back dan kita udah masuk di halaman di layarnya si Vimy. Oke. Dan perlu diketahui ketika kita aktif dari HP, maka layar si Vimy bakal hilang ya, bakal off ya, seperti ini. Jadi kita bisa kontrol via HP, masuk pengaturan dan lain-lain. Di sini semuanya lengkap ada. Oke, seperti itu aja review saya Palm 2. Untuk hasilnya seperti apa, kita akan bikin video dimana Vimy Palm 2 akan saya pasang pada motor, dan kita akan berjalan-jalan melewati jalan-jalan yang rusak ya, yang hancur atau faulty dan lain-lain. Dan saya akan bandingkan Vimy Palm gimbal kamera ini, Vimy Palm 2 ini dengan GoPro Hero 8. Seperti apa hasilnya? Fitur Hyper Smooth kita aktifkan. Apakah Vimy mampu mengalahkan GoPro Hero 8? Tunggu di video berikutnya. Saya Iwan ALC, terima kasih udah nonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan Anda tekan tombol subscribe. Dan apabila kamu suka video ini, jangan lupa berikan jempol ke atas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Vimy Palm 2, silakan komen di bawah.
Bye.